Pusing sih, semua pusing. Bu, ada paracetamol nggak, Bu? Terharu saya. Aduh, cepet aku. Di atas bara yang menyala, bandeng utuh berlapis bumbu mulai berubah warna. Minyak berpadu rempah disapukan berulang, membuat permukaannya berkilau dan semakin menggoda. Jadi lapar kan pemirsa? Dari tempat makan rumahan di Sawah Besar Jakarta Pusat, sajian ini hadir dan membuat warganet penasaran. Sebab tak ada menu lain di sini, hanya satu, bandeng bakar, tapi antriannya harus sabar-sabar. Bandeng tanpa duri, itulah rahasia kenapa tempat ini nggak pernah sepi pembeli. Setiap hari ratusan ekor ikan ludes, tapi menariknya semua dilakukan tanpa proses presto. Halo Bang John. Apa kabar Bang John? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ikan dari mana hari ini nih? Ikan dari Morangke. Morangke. Iya. Kebetulan yang di Kamal lagi kosong. Ikan-ikan ini dipasok dari Muara Angke, kebanyakan datang dari pantai utara Jawa seperti Indramayu, Pemalang, dan Karawang. Langkah pertama adalah membersihkan sisik ikan. Bang Ocit, saya mau nanya, ini kalau sisiknya sama nggak kayak ikan yang lain? Beda. Bedanya? Beda dari sisiknya. Ini kan agak lembut gitu. Kalau yang lain kan agak keras. Kalau kekencangan hancur? Enggak, ini lebih kencang, lebih mudah dia ini prosesnya. Proses penyisik. Nggak harus takut robek ya? Enggak. Ukuran ikan tidak selalu sama, semua tergantung tangkapan nelayan. Tapi untuk kiriman ke rumah makan, disortir yang senada ya. Di sini rata-rata sekitar 6 ons per ekor. Bang Ocit, ini kan saya udah belajar nyisik. Habis disisik diapain lagi Bang? Habis itu proses pembelahan. Pembelahan? Iya. Oh, sama Pak Bos langsung ya? Kita belajar. Selanjutnya kita belah ikan menjadi 2. Belah dulu. Belahnya yang agak susah nih. Dia harus ngepas ke ini. Tulang. Jadi kalau dia nggak pas, nanti banyak daging yang keambil gitu. Jadi kita harus kira-kira alat maksudnya pas-pas di tengah-tengahnya gitu. Nah seperti ini nih. Pisau meluncur dari bagian atas dekat sirip, menyusuri punggung hingga ke kepala sehingga terbagi 2. Belahannya harus melekat di sepanjang tulang ya, agar daging ikan tidak banyak terbuang. Nah, punya saya nih, ini kebanyakan dagingnya kena nih. Mirsa nih tuh, ini dagingnya nih kena nih. Ini kelihatannya emang dikit, cuman ya biasanya sih sampai mepet ke tulang. Dan perlahan tarik bagian tulang utama ikan bandeng secara perlahan. Wah berhasil. Nah, berhasil. Ini yang bikin saya kalau loden, kalau makan bandeng, atau aduh ternyata duri. Nah ini saya belajar untuk menghilangkan duri. Tahap berikutnya membersihkan jeroan dan insang. Ininya jangan dibuang, item-itemnya. Kenapa item-item nggak dibuang, Bu? Ini kan minyaknya. Yang bikin yang bikin enak tuh yang ini. Minyak yang bikin gurih dan Iya, enak. Proses sederhana tapi menentukan hasil akhir ikan, segar atau amis. Kita ngambil dari dalam tangan, masukin yang tangan kiri. Yang tangan kiri ini masukin di sini, ke dalam di sini nih. Tuh. Dorong. Selanjutnya, ikan dicuci sampai bersih dari sisa darah yang masih menempel. Oke, selamat datang ke bagian terpanjang dari perjalanan ini, membersihkan duri. Sudah siap? Tenaga dong, ngapain? Susah, licin tuh. Tuh. Ah. Aduh, gimana kita Bang Andri? Ratusan duri halus menyebar di seluruh tubuh ikan bandeng. Di sini, pisau dan pinset bergantian membuka setiap belahan daging ikan, mengangkat dan mencabut duri satu persatu. For your information, setelah dibersihkan, ikan bisa mengalami penyusutan hingga 10-20%. Dok, udah sejam dok. Ah, iya, belum kelar. Pusing sih, semua pusing. Bu, ada paracetamol nggak, Bu? Nah, ini
Kepala nih udah gini mulu, udah ngeliatin mulu. Dan akhirnya satu ekor bandeng berhasil saya tuntaskan. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Coba tebak berapa ekor bandeng yang bisa dicabut pekerja di sini setiap harinya? Paling banyak berapa Bu sehari? Apanya nih? Nyabutin ikannya. 100 ekor sampai sore, sampai jam 4, Mulai jam berapa ya? mulai jam 7. Jam 7 sampai jam 4 100-an ekor. Berarti kalau nih ada 3 pekerja 300 ekor. 100 hari. Ya ampun. Terakhir, ikan dibekukan supaya tetap segar saat sampai ke meja konsumen. Proses ini penting sebab permintaan banyak datang dari Jakarta, sedangkan lokasi cabut duri cukup jauh di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Tak pakai waktu lama, saya langsung menuju resto yang sedang menjadi buah bibir di dunia maya. Satu lagi. Tanpa duri. Tanpa duri. No duri. Ikan dimarinasi dengan air garam dan jeruk nipis memberi sensasi segar dan gurih pada setiap bagian ikan. Selagi ikan direndam, saya ikut menumbuk bumbu. Sehari bisa ngabisin berapa banyak Bang cabai? Berapa sekarang? Berapa sekarang cabai kita? Sehari? 18 kilo. 18 kilo sehari. Cabainya doang. Bawang merah, jahe, dan cabai merah yang pedasnya meledak ini jadi andalan rasa di setiap gigitan ikan bandeng. Kalau pertama-tama menangis. Merem belayar. Pedes. Udah pedes, pegel. Ini padahal nggak berat-berat banget, cuman karena konstan ya. Dang dong. Bang, ini nggak pakai blender aja Bang? Oh, kurang sedap. Kurang sedap. Oke. Tak ada opsi memakai mesin penghalus. Hanya dengan menumbuk manual, rasa pedas dan aromanya bisa maksimal. Oke yuk, semangat! Setelah menumbuk, kita panaskan minyak goreng hingga mengeluarkan asap putih seperti ini. Dan siram minyak panas tadi ke bumbu yang sudah kita tumbuk. Udah. Sini aku yang ngaduk aja. Aman. Jadi sampai kena mata. Nggak bohong, bener pedes. Iya, makanya Nggak bohong deh itu. nggak kuat. Leperan mata. Siram terus. Aduh, pedas banget pemirsa. Terharu saya. Pedes. Ibunya dulu yang ngaduk deh. Saya geser dulu dikit. Minyak ini akan digunakan untuk olesan bakar, jadi harus cukup banyak. Selain membuat ikan berkilau dan wangi, minyak ini juga menambah rasa berpadu dengan sambal yang disantap bersamaan. Yang situ ya? Iya, ganti ini. Oke, kita ganti ya. Iya. Ini ikang. Oke, Om. Kalau tadi kepedasan dengan bumbu khas Manado, kini saya kepayahan menghadapi asap dan bara api. Duh, benar-benar perjuangan ini bandeng bakar. Iya. Resikonya, susahnya kan. Susahnya diasap. Bentar ngecek dulu, mau batuk agak bisa batuk, takut gosong ikannya. Oke, coba dibalik. Oke. Masih aman. Aduh. Aman. Saya bertanya-tanya, kenapa ya tidak pakai arang yang sudah jadi saja? Kenapa nggak pakai arang aja sih? Kan udah ada arang jadi, ini kan asapnya putihnya banyak. Yang jelas kita kan ini ikan bakar ini banyak varian. Variannya jadi semi diasap, semi digoreng, smokinya dapat dari uap asapnya batok kelapa yang masih baru. Tapi sebenarnya pakai arang bisa atau nggak bisa? Bisa, pakai arang pun bisa. Rasanya tapi Beda. Bandeng yang matang terkena panas dan uap akan menghasilkan rasa smoky khas yang menggugah selera. iya, Kita bikin miring aja, Bang. bikin miring ya. Matangnya rata. Matangnya rata ya. Nah, ini dukanya nih. Waduh, asapnya ke aku. Aduh. Bukan kita itu. Aduh.
Muka saya habis-habisan diterpa asap nih pemirsa. Oh ya, bila api sampai menyala harus segera dimatikan ya. Lanjut, ikan yang sudah matang akan segera kita letakkan di piring saji. Bang, saya bawa ke sana ya. Ini yang sudah matang. Kita nyebrang jalan dulu. Ini sih tukang ikan mau lewat. Untuk terakhir kalinya, oles minyak rempah ini dan berikan kucuran jeruk nipis. Proses dari marinasi sampai ikan selesai dibakar memakan waktu yang cukup lama, sekitar 20 sampai 30 menit lah. Nah, di sini nih tantangannya. Kalau orang order terus lama terus marah. Bahkan apa ada tulisan, mohon tunggu ya, kami butuh waktu untuk menyiapkan. Karena ikan bakar itu benar-benar kan bukan makanan yang fast food yang siap saji. Jadi kita butuh proses. Satu porsi ikan bandeng tanpa duri yang siap santap dibanderol dengan harga 70 ribuan. Dan ini dia alasan tempat ini hanya menjual satu menu saja. Kita tuh dari dulu awal jualan ini bukan cuma bandeng doang, Kak. Kita dulu sedia ikan kerapu, ada ikan kue juga. Nah, tapi mostly yang orang-orang suka ini yang dicari justru bandengnya ini, bandeng tanpa durinya ini. Seperti biasa, tidak afdol kalau saya tidak mencicipi sajian yang sudah saya buat seharian. Seger deh. Mantap banget. Apalagi tengahnya ini lemaknya nih. Kita comot dikit lemaknya. Lemaknya. Tanpa duri, tak ada lagi rasa was-was saat menyantap bandeng. Setiap gigitan langsung menyentuh daging lembut dan gurih tanpa harus mengkhawatirkan duri yang tersangkut. Mantap! Udah tau kan, ternyata di balik seporsi kenikmatan bandeng tanpa duri butuh perjuangan yang panjang banget. Bagaimana? Udah mau coba bikin sendiri atau siap makan aja? Akhir kata, Ren Fernando, Andriawan Saputra, CNN Indonesia. Tidak ada durinya. Mantap. Karena mana?